Hai, kabar aku baik. Boleh. Nama aku sebenarnya nama aslinya ya di KTP itu Reza Pahlevi Lestari. Nama akrabnya dipanggilnya Echa dan Echa Maresa. Lalu aku berasal dari Bandung, asli wanita Sunda. Bisnis aku ada di bidang kesehatan, tentunya ada Maresa Skincare, ada Maresa Klinik, dan Maresa Kosmetik. Gitu sih. Aku ada Maresa Skincare, ada Maresa Kosmetik, dan Maresa Estetik Klinik. Jadi di skincare itu aku ada jual facial wash, ada untuk siang krem siang, lalu ada krem malam, lalu ada juga produk yang memang ngebooster, itu ada green glow, ada serum, banyak lah pokoknya. Terus kayak si Maresa Kosmetik, aku ngejual lip matte, lalu ada blush pink, ada cushion juga. Lanjut ada juga Maresa Estetik Klinik, di situ kita ngejual treatment-treatment yang memang sangat luar biasa untuk kayak face shape, kayak ngilangin lemak, dan kayak juga untuk langsing gitu. Aku dulu mulai berjualan di tahun 2012, tepatnya aku berjualan fashion, lalu aku ada sambilan juga menjadi reseller suatu produk krim. Dulu aku menjadi reseller dan aku berjualan lewat BBM. Dulu aku jualan fashion, itu ada baju, ada celana, ada jam, ada sepatu, mau dari perempuan, mau dari laki-laki, apa aja yang menyangkut fashion itu aku jual. Dan aku pertama mulai dapat untung, kalau sekarang tuh bahasanya cuan ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu aku untung 700.000, bayangin, tanpa modal sedikit pun. Dulu jualan di BBM gampang banget sih, cuman kayak taruh aja di display picture, lalu kita ada status kayak gitu, aku taruhin, ternyata antusiasnya bagus dan ada juga banyak yang beli. Terus yang ini perjalanan banget sih, kayak aku ngirimin, karena dulu tuh nggak ada yang namanya Gojek, Grab, Gosen, segampang sekarang nggak ada. Itu aku bener-bener pakai motor, panas-panasan, nggak ngerti tuh, nggak ada Maps, nggak ada Waze, bener-bener cari alamat ke Dago. Aku masih ingat orangnya nggak ada, aku anterin. Padahal untung aku tuh bener-bener maksudnya udah pas gitu, tapi aku karena saking senengnya dapat orderan, aku pakein tuh paper bag yang bagus, aku kirimin ke sana dan mereka suka, dan itu suatu kebanggaan buat aku kayak gitu. Dulu aku seorang reseller produk skincare, terus kayak aku tuh memang menggelutinya tuh emang lumayan lama juga ya. Nah dulu tuh dari hari ke hari, minggu ke minggu, lalu bulan ke bulan, aku kayak berpikir kenapa enggak sih aku kayak punya usaha sendiri gitu untuk skincare. Nah kenapa? Karena memang aku tuh bener-bener nabung dari nol sampai kayak aku punya uang, dan aku tuh kayak pengen yaudah deh kayak aku buka sendiri aja kayak gitu. Karena aku pengen bener-bener buat sendiri, mencoba untuk usaha sendiri, tergugah lah kayak niat untuk kayak cari tahu, mulai kayak pokoknya cari tahu aja dari teman ke teman, dari browsing, dari orang yang ahli, sehingga aku sampai ke pabrik yang tepat dan memang kasih aku pengetahuan yang luar biasa. Di sana memang ada kayak R&D-nya, formulatornya, ada dokternya, ada yang memang bener-bener udah di bidangnya. Sehingga terbentuklah si Maresa Skincare itu.
Oke, prosesnya itu mau cerita dikit ya, karena memang ini kayak suatu pengalaman. Jadi dulu itu bener-bener aku nggak ngerti sama sekali, karena memang aku posisinya hanya seorang reseller, tapi kayak memang punya keinginan yang memang lebih dalam lagi untuk menggeluti dunia kesehatan. Jadi aku kayak makin menggali, sehingga kayak aku tuh kayak datang ke orang-orang yang memang ahli, terus kayak aku cari tahu apakah ini bener atau enggak, kandungan ini aman atau tidak. Meskipun kita itu bener pabriknya ada, tapi kan suatu kekhawatiran itu wajar kan. Nah aku kayak memang ngedatengin dokter-dokter yang ahlinya, lalu aku juga sampai segitunya ke lab bahwa ini aman atau enggak, dengan perjalanan panjang bahwa si skincare Maresa ini yang akan dijual itu ternyata aman. Nah setelah itu aku berani jual, aku yakin untuk jual, terjadilah Maresa Skincare gitu. Kalau dibilang cara jualan pertama kali seperti apa, aku sih tidak mengalami kesulitan, alhamdulillah, karena memang aku sudah punya pasar sebelumnya. Karena aku udah lama juga jual fashion, itu ada berapa tahun di fashion, terus juga aku punya reseller dulu, terus aku kayak tawar-tawarin juga ke mereka, ternyata antusiasnya luar biasa banget. Jadi pas aku ngeluarin nih Maresa Skincare launching yang memang tidak ada, kalau orang lain tuh launching tuh bener-bener launching yang gede-gedean gitu. Bahasa launching itu tuh seakan-akan kalau produk gede itu kan gimana gitu, tapi kalau aku launching ya udah launching gitu di Instagram. Kayak kita buka reseller, pertamanya sebelum reseller itu kayak aku jual retail, lalu pas kayak gitu pada banyak yang nanya karena mungkin feedbacknya bagus, terus banyak juga yang repeat order dan 98% pada suka. Aku yakin lah untuk buka untuk buka reseller skincare si Maresa ini, dan terjadilah reseller yang asalnya reseller aku cuma 2. Dalam waktu singkat 1 bulan aku sampai kaget itu bisa 40-50 reseller terjadi gitu. Banyak banget sih kalau dibilang keluh kesah, maksudnya ada senang, ada suka, ada duka di situ di dalamnya. Aku pertama merintis tuh dari nol, aku nggak punya modal sampai aku nabung, bener-bener nabung. Terus aku kayak ngalamin juga. Ini nggak tahu sih ya, kayak kalian udah tahu atau belum, maksudnya ada beberapa yang tahu, kayak followers aku yang lama pasti udah nyaksiin. Ini untuk kayak yang baru, barangkali mau ngedenger cerita aku bener-bener berjalan itu kalau waktu dulu jualan tuh dari zaman dulu tuh kan nggak ada GoSend, nggak ada Gojek, adanya cuma paketan. Terus kalau orang yang memang kadang kan nomor 1 itu untuk penjual itu pelayanan, itu nomor 1. Dan kedua, pokoknya ada 2 yang memang harus kita perhatikan, pelayanan dan kualitas. Nah jadi aku bener-bener pegang banget pelayanan. Nah kayak dulu waktu aku kirim tuh pakai motor sampai panas-panasan, badan belang, hitam, kumel, kehujanan, kepanasan, bahkan aku pernah ngalamin sampai jatuh ke kubangan sampah sama mama nganterin aku pergi untuk COD-an. Terus aku juga ngalamin juga naik angkot karena aku dulu nggak punya kendaraan sebelum pakai motor ya. Terus aku juga mulailah tuh naik karena memang aku jalanin. Terus kayak aku juga mikir bahwa usaha itu ya udahlah gitu, nikmatin aja gitu. Terus aku kayak mulai bisa naik taksi, dari mulai taksi aku nabung lagi sampai aku punya mobil bahkan, terus sehingga aku lebih maju. Terus kayak aku pun bangga dengan diri aku. Banyak sih, banyak, cuman yang aku paling ingat aku pernah ditipu customer, di bawah hilang uangnya 1.200.000 di zaman dulu. Itu ya duit banget untuk aku karena perjuangan kan. Terus aku juga pernah salah kirim krem, aku dimarahin sama, jadi ada perempuan customer yang memang pesan, terus kayak salah kirim barang, ya wajar lah ya, human error gitu.
Terus aku kayak dimarahin sama suaminya, sampai aku dikata-katain, sampai aku anjingin, maaf bahasa binatang, aku sampai yang, aku sampai yang panik, ini gimana dong? Aku sampai katanya mau samperin ke rumah dan lain-lain. Aku sampai yang panik, bener-bener panik. Tapi aku kayak, oh yaudahlah nggak apa-apa. Jadi aku kayak mikir, yaudah aku kirim lagi aja ya Mbak. Tapi sampai bener-bener aku kata-katain. Cuman kalau sekarang aku berdiri di sini dan aku berpikir bahwa yang dulu itu suatu pengalaman yang sangat berharga yang memang buat aku tuh bermental baja. Jadi setiap kalau ada masalah apapun tuh kayak aku mikir ini loh pelajaran baru istilahnya untuk kita naik kelas gitu. Kalau ditanya itu, aku cara menjalaninya ya dijalanin, cuman memang nggak mudah. Aku benar-benar kerja keras. Aku dulu kerja keras sendiri, kayak balesin WA sendiri, kayak packing sendiri, kayak nganterin barang sendiri. Pokoknya benar-benar aku apapun itu sendiri. Sehingga aku kayak mulai naik, mulai maju. Aku punya karyawan Reka, kalian pasti udah gak asing sama Reka, anak manis Ayu itu, dan itu kebetulan saudara aku sendiri. Bener-bener aku ngebangun dari kecil banget segini kali ya. Reka bener ngelihat aku, perjuangan aku gila-gilaan. Bahkan aku pernah sama dia sampai begadang jam 3 malam untuk kirim barang 600 paket hari itu juga. Karena aku nggak ngerti, aku belum berbentuk badan sipil, aku belum berbentuk kantor, aku tidak berbentuk PT, aku nggak ngerti juga jam kerja. Karena aku pribadi memang dulu nggak bekerja yang sampai dalam kayak orang-orang gitu. Jadi kayak yaudah Kak, pokoknya hari ini kita harus kirim, harus beres. Dan aku nggak mikirin bahwa dia udah capek, pokoknya kalau dia ngelihat ini juga pasti kayaknya agak sedih aku jadinya. Jadi kayak ayo Reka, kita kerja keras. Sampai aku setelah Reka udah banyak orderan, aku juga kewalahan, aku rekrutmen juga yang lain sampai aku ngalamin trigger sedikit tuh di belum perusahaan lah ya, kalau dulu tuh lebih tepatnya ya usaha kecil-kecilan aja. Tapi aku kayak mulai kayak meng-hire hire kayak namanya ngambil pegawai gitu. Sebisanya, maksudnya semaunya aja gitu, ayo masuk Maresa gitu. Kayak sampai mikir keluar masuk, kayak pegawai keluar masuk, yang ini cocok, yang ini enggak, yang ini cocok, yang ini enggak. Tapi maklum masih belajar, dan dulu juga mungkin bukan salah mereka, tapi salah di akunya yang memang belum kayak ngerasa akunya belum profesional dan lebih gimana gitu. Nah sehingga kayak dari tahun ke tahun udah kayak ngalamin tuh grafik naik turun sehingga aku kayak punya pengalaman yang memang lebih luas lagi. Aku kayak mulai meng-hire tuh masuk. Aduh, mau diceritain Rani? Jadi aku kayak pokoknya aku udah ganti semua karyawan sampai aku pusing. Tapi bukan pusing karena mereka ya, karena memang mungkin belum kesiapannya aku, sehingga aku masukin lah Rani. Ini lucu, bukan lucu tapi menarik, momen yang menarik. Dan memang suami aku jago banget untuk meng-hire orang dan membaca orang tuh pintar, paranormal kali ya. Enggak. Jadi benar-benar meng-hire Rani. Aku cerita dikit ya Ran, biar kamu ngelihat ini tuh perjuangan kita. Oke, jangan jebleh, tenang. Jadi pertamanya gini, waktu di hire lalu kayak suami aku kayak ini nih gajinya segini, percaya nggak kalian? Nolak dong, nggak, saya mau segini Pak. Saya kayak tapi kita kayak penasaran dengan seorang Rani karena memang kok ini anak gitu, kalau kita meskipun awam, ini anak kok minta gaji segini ya, emang dia pinter apa atau apa. Tapi dari performance-nya kayak emang jago gitu orang anaknya. Nah kayak masuk Rani terus kayak mulai tertata dan omongannya yang memang waktu di hire itu terbukti sebenarnya seorang HRD tapi mencakup segala rupa macam. Nah terbentuklah kita CV. Udah CV
mundur dikit deh, CV tuh udah berdiri, cuman masih kayak acak-acakan gitu, karena aku juga memang basicnya emang nggak ada kantoran, nggak ada kerja, nggak ada usaha dan lain-lain, memang otodidak aja belajar. Masuklah mungkin Rani, itu pun mungkin, bukan mungkin ya, memang perantara dari Tuhan. Rani masuk, mulai tertata semua, HRD dari segala HRD, dia ke marketing masuk, ke manajer masuk, ke admin masuk, semuanya masuk, sehingga sekarang dia ada di posisi manajer. Dan sekarang yang tukang hire itu bukan lagi suami, tapi udah di posisi Rani. Dengerin ya Ran. Nah, mulailah nge-hire orang-orang yang hebat sehingga Maresa sekarang terbentuk kuat banget. Kenapa aku bisa bilang pede kuat? Karena memang aku mempunyai anak-anak, tim yang luar biasa di dalamnya. Bahkan aku berpikir mereka lebih pinter, lebih luas wawasannya dari aku. Karena pendidikannya oke, keren-keren. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena memang aku jebolan SMA loh. Kalau kalian yang tanya Kak Eca, lulusan mana sih? Kak Eca sekolah di mana? Kak Eca kuliah di mana? Aku lulusan SMA guys. Nah, aku sempat kuliah karena memang aku mencari jati diri sampai aku bener-bener masuk daftar ke suatu perkuliahan, tapi aku cuma 2 kali masuk. Terus aku keluar lagi. Jadi aku kayak nyari jati diri. Dan yang lucunya tuh, padahal seniat itu aku ingat waktu di VVJ bareng Rani tuh kayak telepon, oh iya kayak hektik banget, ngapain sih lu? Enggak. Terus pas kita lagi makan, ingat lagi di tempat apa ya, lupa aku, Bu ini apa tuh namanya, binder buat kuliah katanya. Hah? Oh ya dikasih nama Eca, seniat itu. Lalu pas 2 kali udah kuliah, bangun males-malesan, maksain, Rani gue gak jadi kuliah. Hah? Beneran Bu? Iya beneran. Jadi gak jadi kuliah. Terus kayak mikir, ya udah sih, karena mikirnya ya udah sih yang memang aku gelutin tuh udah jauh banget dari aku, jadi ya udahlah aku jalanin aja usaha. Terus aku kayak bareng-bareng juga sama anak-anak yang memang luar biasa, ya udah kayak gitu. Nah kalau menurut aku, sudut pandang aku pribadi, semua orang punya skill, cuman tergantung dengan rasa percaya diri masing-masing. Karena kebanyakan orang tuh insecure ya, termasuk aku. Nah mungkin saja kalian punya memang kayak kemampuan atau memang kayak punya hobi yang memang kalian terpendam, itu juga memang kalian bisa gali lebih dalam lagi. Jadi kayak nggak usah insecure, ayo mulai dari sekarang, karena memang semua dengan di zaman era digital ini gampang banget kalian mau ngapain gitu. Kalau ditanya hatinya terbuat dari apa? Hati ya terbuat dari hati manusia mungkin ya. Karena maksudnya sama aja, nggak ada yang lain. Karena ya intinya kalau memang menurut pandangan kalian baik, ya alhamdulillah. Yang jelas aku mempunyai hati yang memang selalu berpikir positif, bermindsetnya luas, dan nggak pernah iri dengki. Tapi ya kalau misalnya kalian mau percaya atau enggak, terserah. Karena memang apa adanya aku kayak gitu bilang, gitu sih. Tips untuk sukses itu adalah kerja keras, fokus, komitmen, dan konsisten. Ada satu lagi lupa, itu nggak boleh terlewat ridho orang tua. Karena kalau kita punya ridho orang tua, yang 4 tadi itu akan terlaksana. Kalau ditanya kapan menang, ya maksudnya kalian percaya aja, terus kayak kerja keras, karena memang gini, aku juga gak akan bisa menentukan kapan kalian menang, karena semua itu sudah diatur sama yang di atas, dan aku tuh hanya dititipkan rezeki kalian dengan perantara aku. Kalau misalkan memang udah ada yang menang, ya berarti itu sudah rezeki kalian, perantaranya aku dari Tuhan. Jadi dari aku, apalagi untuk kalian yang maaf ya, maksudnya kan di sini aku nggak mengajarkan untuk mengemis,
Terus kan sudah ada syarat dan ketentuannya, itu kalian ikutin dengan sesuai aturan gitu. Karena percuma kalau minta ke DM aku atau ke tim aku, maaf yang suka memang nge-DM kalian yang calon pemenang atau siapapun itu, nggak usah kayak minta-minta. Karena kalau sudah waktunya giliran kalian yang mendapat rezeki, mau dihalang apapun juga pasti kalian akan dapat kayak gitu. Jadi ikutin syarat dan ketentuannya si Maresa Berbagi ini, jangan sampai keluar jalur, apalagi sampai mengemis-ngemis. Aku tahu perasaan kalian, aku tahu kalian juga butuh, dan tapi kita juga banyak banget yang harus dibantu, dan tim pun kalian harus percaya bahwa mereka cari untuk pemenang pun semua infonya sudah valid gitu. Tips untuk langsing, tetap olahraga, jaga makan. Terus aku sih jujur, aku memang perawatan di Maresa Estetik Clinic, dan memang terbukti hasilnya nyata. Jadi kalau misalnya kalian mau tips langsing, itu kalian olahraga, makannya dijaga. Terus kalau memang yang sudi untuk ke Maresa Estetik Clinic, datanglah ke Maresa Estetik Clinic. Karena kalau misalnya yang di Bandung dekat, di sana ada untuk meso, ada untuk pengecil badan, yang sentiannya langsung berkurang. Terus ya banyak lah, pokoknya kalian datang aja ke sana gitu. Meanwhile, in our universe. Emang ada ya di situ? Ini kan biar kontrol. Aku kira